Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 12 Bau-Bau, yang terhormati kawan-kawan guru-guru SMP Negeri 12 Bau-Bau yang pada hari ini hadir bersama-sama untuk mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif yang sebagai tugas kami dari Cabang Guru Penggerak. Di sini kami hanya men-share kegiatan ini yang sudah kami dapatkan di pendidikan Guru Penggerak. Alhamdulillah, puji dan syukur berupa kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan pada hari ini. Sebelum saya lanjutkan, ada sambutan dari Bapak. Kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, khususnya rekan-rekan calon guru sudah sejumlah kegiatan dengan segala kegiatannya penuh. Teman-teman, semoga kita semua masih diberikan kesehatan untuk menjadi dan tersebut, dan saya berharap teman-teman yang belum mengikuti GDP juga dapat memberikan support dan dukungan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini berkontribusi baik apa yang dilakukan selama mengikuti program ini bisa berimbas kepada teman-teman dan teman-teman juga bisa mencontoh atau adopsinya. Saya berharap ini kegiatan bisa berjalan dengan seperti yang kita harapkan. Harapan saya sekali lagi teman-teman bisa menyesuaikan, bisa mendukung, mensupport agar apa yang direncanakan, apa yang dilakukan dan apa yang dibagi oleh teman-teman calon guru ini, teman-teman yang belum mengikuti untuk bisa menyesuaikan, membantu seperti yang sebutkan tadi. Saya berharap kegiatan hari ini bisa berjalan mulus dan berjalan baik. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh teman-teman GDP dalam program ini bisa sukses, karena semuanya juga bukan nanti pada akhirnya kegiatan ini atau hasil yang diperoleh bukan hanya untuk juga dijalankan berat, tetapi untuk sekolah secara keseluruhan. Itulah mungkin beberapa yang perlu saya pesankan, dan mari kita semua untuk bisa menyikapinya dengan seksama, tapi berdiskusi kepada hal-hal yang perlu didiskusikan. Itu mungkin pengangkat dari saya. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi diberikan kesehatan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. terima kasih atas kata-kata dari Bapak Kepala Sekolah yang telah mendukung kami untuk melaksanakan kegiatan diseminasi calon guru penggerak. Bapak Ibu, diseminasi budaya positif ini adalah salah satu tugas kami untuk modul 1.4 memberikan pemahaman kepada kita semua tentang budaya positif yang ada di sekolah. Ada beberapa pertanyaan. Apakah Bapak dan Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Kemudian pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid. Selanjutnya, guru mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah dan guru berperan sebagai teman bagi siswa. Apakah dari 4 kalimat pernyataan tersebut Bapak dan Ibu sudah menyetujuinya? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Bagaimana? Mungkin ada yang bisa menanggapi dulu. Saya silakan.
hukuman dapat mendisiplinkan murid, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid, dan guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah, dan guru berperan sebagai teman bagi siswa. Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapannya untuk masalah 3 pernyataan ini. 4. Ya, dengan berarti. Menurut saya pernyataan yang pertama ini mungkin perlu kita mempertimbangkan pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid, karena pada kenyataannya tidak semua pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan murid. Itu saja. Kalau yang lainnya ketiganya mungkin pasti. Mungkin ada yang lain? Kita beri aplaus untuk Ibu Hamdiyati. Karena tidak selamanya hukuman itu bisa mendisiplinkan murid. Jadi untuk menjawab keempat pertanyaan ini, kita harus tahu dulu, kita memberdayakan anak tanpa imbalan atau penghargaan untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, sogokan, dan hukuman. Sebagai pendidik, kita memiliki tujuan, yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ada contohnya, yaitu Profil Belajar Pancasila. Di dalamnya berisikan beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian contoh keterampilan hidup atau life skill ini terdiri dari dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Yang ketiga, Ibu Primary Year Program atau PYP yang terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini adalah contoh dari nilai-nilai kebajikan universal. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang bisa kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kelima kebutuhan dasar ini berbeda-beda. Untuk bertahan hidup, kita membutuhkan rumah, tempat tinggal, kemudian rasa nyaman. Rasa nyaman, kemudian makanan, pakaian, dan lain sebagainya itu adalah untuk bertahan hidup. Sedangkan untuk kasih sayang dan rasa diterima, itu contohnya rasa diterima, kemudian merasa diperdulikan, merasa dibutuhkan, menjadi bagian dari kelompoknya. Untuk kebebasan, contohnya itu mandiri, memilih pilihannya sendiri, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya.
Contoh kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah kesenangan. Kesenangan ini terdiri dari bermain, humor, tertawa, antusias. Ini adalah kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Berkaitan dengan harga diri. Kemudian keinginan untuk dianggap orang. Kemudian keinginan untuk dianggap memimpin. Yang terakhir, ingin didengar. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari keyakinan atau hukuman, ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan menjadi seperti orang yang mereka inginkan, dan yang ketiga, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tadi ada tabel yang membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, ini tidak terencana. Kadang-kadang tiba-tiba siswa kita kasih hukuman dengan karena entah itu kelambatannya atau melanggar yang lainnya. Kemudian bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, maupun verbal. Konsekuensi itu contohnya adalah bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi yang sudah dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Yang ketiga, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti untuk serta teman-teman, rekan-rekan guru yang hebat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga pada pagi hari ini, pada siang hari ini kita masih bersama-sama hadir di ruangan ini untuk mengikut dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif. Ya. Tidak lupa juga kita panjatkan rasa syukur kita kepada Nabi besar kita, ya, yang mana yang telah mengantar kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kami berdiri bukan untuk menggurui Bapak Ibu, ya. Di sini hanya kita dituntut untuk menyampaikan program, ya, yang seperti teman-teman tahu kita sekarang lagi pendidikan calon guru penggerak, ya. Sehingga kita dituntut untuk melakukan aksi nyata, ya, aksi nyata mengenai diseminasi budaya positif, ya. Jadi tadi Ibu Alsa kami sudah berbagi karena poinnya ada 8. Saya akan membawakan 3. Ya. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini semua guru pasti memiliki untuk landasannya, ya, landasan yang dilakukan di dalam kelas, ya. Sekarang di berikutnya, sekolah yang kita ciptakan
lingkungan yang aman, nyaman, berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan peserta didik. Ya. Maksudnya adalah kalau lingkungan aman, nyaman, ya, kita akan menghasilkan peserta didik yang kreatif, ya, yang kreatif, walaupun ya mungkin ada juga beberapa siswa yang tidak bisa kita disiplin positifnya. Oke, next. Nah sekarang di sini ada 6 ya konsep inti budaya positif. Nanti saya akan membawakan, tadi sudah dibawakan oleh teman saya. Nah, jadi nanti saya akan membawakan 3. Yang pertama adalah posisi kontrol guru. Next. Di sini muncul pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, ini ada penjelasan. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas dan mendidik dalam pengelolaan kelas. Keyakinan kelas berfokus pada nilai-nilai, prinsip juga harapan yang ingin dibangun bersama. Dalam pembuatan keyakinan kelas, guru dan murid juga harus terlibat agar mencapai kesepakatan yang bersifat universal dan tidak satu arah. Ya, maksudnya satu arah di sini itu ada penurunan peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Peraturan kelas dapat membantu siswa mengetahui tugas, hak dan kewajibannya serta hal-hal yang diperbolehkan. Ya. Bapak Ibu, di sini ada 2, keyakinan dan peraturan. Keyakinan dan peraturan. Peraturan berarti sama dengan kesepakatan. Kesepakatan kelas. Bapak Ibu sudah melakukan kesepakatan kelas. Sebelum kita masuk mengajar, pasti awal pertemuan kita melakukan kesepakatan kelas, itu biasa disebut dengan keyakinan kelas. Dari sini muncul pertanyaan, kenapa bukan peraturan? Ya. Kenapa harus kita menggunakan keyakinan, bukan peraturan? Next. Oke. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya. Karena peraturan kelas lebih baik. Silakan Ibu. Bisa Ibu berdiri ya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Keyakinan kelas lebih baik dari peraturan kelas karena keyakinan dapat memotivasi orang dari dalam diri. Oke, ada lagi tambahan? Apa keyakinan? Oke. Dan sekarang yang biasa kita lakukan di kelas adalah keyakinan. Betul Bapak Ibu? Atau peraturan? Membantu siswa dalam penyelesaian masalah. Yang berikutnya bersikap netral. Dampaknya adalah meningkatkan efisiensi pembelajaran dan pencapaian akademik. Murid menjadi lebih mandiri. Dari 5 bagian ini, ya, kira-kira Bapak Ibu guru terapkan yang mana? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Oke, silakan Ibu Isra. Ibu Isra, saya minta tolong bisa setirnya. Tidak sama teman. Tidak sama teman. Tidak pakai. Tambah ya.
tadi perkataannya. Di lima posisi kontrol ini ya, biasa gunakan kontrol yang mana? Saya menggunakan kontrol guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer. Kalau menggunakan guru sebagai manajer berarti dampaknya adalah meningkatkan efisiensi pembelajaran dan pencapaian akademik dan murid menjadi lebih mandiri. Ada lagi? Oke, next. Nah sekarang di sini dari posisi tadi saya mengambil satu contoh, ya contoh penerapan dari posisi kontrol tadi. Karena setiap hari ibu guru piket, pasti ada saja yang tidak lengkap, sehingga saya mengambil contoh. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kita sama-sama lihat ya. Kira-kira yang bisa kita posisi kontrol ini yang bisa kita terapkan di dalam kelas yang mana yang lebih baik ya? Pertama, penghukum. Penghukum di sini selalu memberikan hukuman sesuai dengan kesalahan yang dia buat ya. Hormat pada bendera selama 1 jam. Yang membuat merasa bersalah, beberapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Itu bahasa yang biasa kita gunakan. Next. Posisi sebagai teman. Ayolah yang tertib. Buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Memantau kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya. Berarti posisi di sini yang harus tinggal kita memilih ya. Yang bagus dari hasil paparan tadi. Ya. Manajer, ya. Nah di sini ada pun siswa membuat kesalahan, kita selalu memberikan dia supaya berpendapat ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah sekarang kesalahannya pasti dia dari situ dia menyadarinya bahwa kesalahan saya adalah tidak menggunakan atribut. Kita tidak harus memberikan langsung hukuman. Silakan kamu hormat bendera atau pungut sampah, pungut daun. Seharusnya kita sebagai guru di posisi seperti ini tidak harus kita menggunakan hal seperti itu. Kita nanti menggunakan bahasa posisi manajer atau bisa digunakan dengan posisi teman. Ya, oke next. Kita lanjut ke bagian ketiga, ya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Restitusi. Melalui restitusi kita dapat membantu peserta didik menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya, posisi restitusi. Nah sekarang dari posisi restitusi ini terbagi 3. Ada yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan kelas seperti yang tadi. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini ada memang kita sebagai guru selalu kita mau memberikan kata-kata yang tidak berupa hukuman. Ini ada kalimat berbuat salah itu wajar.
ibu bapak pernah juga melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari apa yang salah, tetapi ibu bapak ingin memberikan solusi dan dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu kalimat yang seharusnya kita ucapkan sama anak-anak, bukan kita langsung memberikan hukuman dengan apa tadi yang menunjuk-nunjuk, ya. Tuh, lanjut. Validasi tindakan yang salah. Ini ada beberapa kalimat. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Berarti kita berhak juga untuk menanya kepada siswa.